Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohatul Audil. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi distribusi T pada distribusi sampling. Distribusi T merupakan distribusi lain yang juga merupakan distribusi sampling yang berasal dari distribusi normal. Saya akan menjelaskan di distribusi T itu saya akan menjelaskan dua teorema, yaitu teorema 9 dan teorema 10. Yang pertama teorema 9. Jika Y dan Z variabel acak independen, Z berdistribusi normal baku dan Y berdistribusi Q-square dengan derajat bebas V, maka T sama dengan Z dibagi dengan akar Y per V dan mempunyai V di F, yaitu Ft sama dengan V kali V plus 1 per 2 dibagi akar Pi kali V kali V plus 1 per 2 dikali dengan 1 ditambah T kuadrat per V dipangkatin V plus 1 per 2 di mana T-nya itu memiliki interval dari min tak hingga ke tak hingga dan disebut distribusi T dengan derajat bebasnya itu V. Buktinya, tadi kan udah diketahui tuh Y dan Z-nya itu variabel acak independen. Z-nya itu berdistribusi normal 0,1 dan Y-nya itu berdistribusi Q-square dengan derajat bebas V. Maka didapetin FZ-nya itu sama dengan 1 per akar 2pi kali E pangkat minus setengah Z kuadrat dengan interval Z-nya itu dari min tak hingga ke tak hingga. Lalu FY-nya itu sama dengan 1 dibagi 2 pangkat V per 2 Pi kali V per 2 kali Y pangkat V per 2 minus setengah dikali E pangkat min Y per 2 di mana Y-nya itu lebih besar daripada 0. Y dan Z-nya variabel acak independen, maka join V di F-nya itu, FZY-nya itu sama dengan FZ dikali FY. Tadi udah diketahui kan FZ sama FY-nya tinggal dimasukin, maka didapatkan hasilnya yaitu 1 dibagi akar 2pi dikali E pangkat minus setengah Z kuadrat minus maksudnya dikali 1 per 2 pangkat V per 2 V kali V per 2 dikali Y pangkat V per 2 minus 1 dikali E pangkat minus Y per 2 di mana Z-nya itu intervalnya itu dari min tak hingga ke tak hingga dan Y-nya itu lebih besar daripada 0. Nah, selanjutnya kita transformasi variabelnya, maka didapatkannya A cantiknya itu Z-nya itu intervalnya itu dari min tak hingga ke tak hingga dan Y-nya itu dapatkan dari 0 sampai tak hingga, maka didapatkan T sama dengan Z per akar Y per V. Nanti kalau kita mencari Z-nya itu, maka Z-nya itu sama dengan T kali akar Y per V, maka T-nya diginiin jadi dz per dt, maka sama dengan akar Y per V. Lalu kita transformasi Z, Y-nya ke T, Y, maka menghasilkan B cantik. TY sama dengan min tak hingga dari interval T maksudnya dari min tak hingga ke tak hingga dan interval Y dari 0 sampai dengan tak hingga. Dengan mendefinisikan Y sama dengan U dan Z sama dengan T kali akar U per Pi, maka didapatkan Jacobiannya itu sama dengan akar U per Pi. Jadi, GTU-nya itu sama dengan F W1TU dikali W2TU dikali dengan matriks Jacobiannya. Kita udah dapetin tadi itu kan F apa sih itu yang FZ per FY kan. Nah, kita masukin, tinggal kita ganti dia dengan T sama U-nya, maka kita dapetin terus kita kaliin dengan matriks Jacobiannya, maka kita dapetin hasilnya itu 1 per akar 2V kali Pi, maksudnya akar 2Pi kali V dikali 2 V per 2 kali Pi V per 2 dikali dengan U dipangkatin V plus 1 per 2 minus 1 dikali E pangkat minus U per 2 dikali 1 plus
T kuadrat per V. Bagaimana dengan marginal T-nya? Maka untuk marginal T-nya itu kita bisa cari dengan rumus ini, yaitu marginal T integral dari marginal TU DU, di mana batas dari integralnya, maksud saya batas dari integralnya itu dari 0 sampai tak hingga. Maka kita dapat nanti hasilnya itu hasil dari GTU marginal T, U-nya itu nanti kita masukin, kan udah kita dapatin tadi di slide di atas tuh. Tinggal kita masukin terus kita turunin terhadap U. Maka kita dapat, maksudnya kita integralin, maka kita dapetin 1 dibagi akar 2pi per V kali V dikali 2 V dipangkatin V per 2 dikali V per 2 integral 0 sampai tak hingga U pangkat V plus 1 per 2 minus 1 dikali E pangkat minus U per 2 dikali 1 tambah T kuadrat per V DU. Nah, untuk yang pangkat E-nya ini, yang E yang memiliki pangkat minus U per 2 dikali 1 tambah T kuadrat per V itu kita misalin nih, jadi nanti kita misalin Z nih, Z sama dengan U per 2 dikali 1 tambah T kuadrat per V. Nanti kita dapetin U-nya itu sama dengan 2Z per 1 tambah T kuadrat per V. Nah, kita dapetin DU-nya sama dengan 2 per 1 tambah T kuadrat per V DZ. Terus kita masukin ke yang GT-nya tadi itu, nanti kita dapetin hasilnya itu sama dengan 1 per akar 2 Pi kali V dikali 2 V per 2 V kali Pi kali V per 2 dikali dengan 2 per 1 tambah T kuadrat per V dipangkatin V plus 1 per 2, terus integral dari 0 sampai tak hingga Z pangkat V plus 1 per 2 minus 1 dikali E pangkat minus Z dz. Terus ingat kembali kalau VA itu sama dengan integral 0 sampai dengan tak hingga Z pangkat A minus 1 dikali E pangkat minus Z dz. Kita masukin di sini, di GT-nya tuh, di marginal C-nya tuh, nanti kita dapetin hasil akhirnya itu V kali V plus 1 per 2 dibagi akar Pi kali V plus V akar V Pi per 2 dikali 1 tambah T kuadrat per V dipangkatin minus V plus 1 per 2, di mana T-nya itu memiliki integral dari min tak hingga ke tak hingga. Jadi, terbukti T sama dengan Z per akar Y per V mempunyai V di F, FT sama dengan Pi kali V plus 1 per 2 per akar V kali Pi V plus 1 per 2 dikali 1 tambah T kuadrat per V dipangkatin minus V plus 1 per 2, di mana T itu memiliki integral dari tak hingga min tak hingga. Selanjutnya dinamakan distribusi T dengan derajat bebas V. Selanjutnya itu teorema 10. Jika X dan Z kuadrat adalah mean dan varian suatu sampel acak berukuran N dari suatu populasi normal dengan mean U dan variannya itu sigma kuadrat, maka T sama dengan X bar minus mu per S per akar N mempunyai distribusi T dengan derajat bebas N minus 1. Untuk pembuktiannya kita perhatikan teorema 8 sama teorema 2 yang udah dijelasin di slide di PPT kemarin. Kembali lagi kita perjelas kalau teorema 8 itu bunyinya jika X bar dan S kuadratnya adalah mean dan varian suatu sampel acak berukuran N dari suatu populasi normal dan mean U dan varian sigma kuadrat, maka X bar dan S kuadratnya itu independen, sedangkan variabel acak N-1 kali S kuadrat per sigma kuadratnya mempunyai distribusi Chi square dengan derajat bebas N-1.
Sedangkan teorema 2-nya itu atau central limit teorema itu berbunyi jika X1, X2 sampai Xn menyatakan suatu sampel acak dari suatu populasi tak terbatas yang mempunyai rata-rata mu dan varian sigma kuadrat dan fungsi pembangkit momennya mxt itu, maka distribusi pendekatan dari Z sama dengan X bar minus mu per sigma per akar n adalah distribusi normal bakunya. Nah, udah kita ketahui tadi X bar dan X kuadratnya itu independen dan Y sama dengan N-1 kali S kuadrat per sigma kuadrat itu memiliki distribusi normal maksudnya memiliki distribusi Q-square-nya itu dengan derajat bebasnya itu N-1 dan Z itu memiliki pendekatan itu sama dengan Z sama dengan X bar minus mu per sigma per akar N dengan distribusi normal bakunya itu 0,1. Maka kita substitusikan ke teorema 9 untuk membuktikan teorema 10 ini. Tadi kan udah kita ketahui tuh di teorema 9 itu T itu sama dengan apa tadi? Yang tadi itu. Nah, kita masukin di sini. Tadi kan di sini kita masukin Z, nilai Z-nya di sini. Maka hasil akhirnya itu kita bakal dapetin X bar minus mu per S per akar N, di mana distribusi T-nya itu memiliki derajat bebas N-1. Selanjutnya untuk distribusi F, di sini kita cuma bakal jelasin yang teorema 11 doang, tapi sebelumnya kita ketahui distribusi F itu distribusi sampling yang punya peran penting dalam proses inferensi. Terus yang kedua berkaitan dengan distribusi normal dan distribusi sampling yang dibangun dari dua variabel acak berdistribusi Q-square masing-masing dibagi dengan derajat bebasnya. Yang kedua, distribusi F dikenal dengan sebagai distribusi rasio dua varian. Di sini saya cuma mau jelasin teorema 11-nya. Jika U dan V variabel acak independen berdistribusi Q-square dengan derajat bebas V1, V2, maka distribusi dari F sama dengan U per V1 dibagi V per V2 mempunyai V di F. F-nya itu sama dengan P kali V falas V1 plus V2 per 2 dibagi V kali V1 per 2 dikali V kali V2 per 2 dikali V1 per V2 pangkat V1 per 2 dikali F pangkat V1 per 2 minus 1 dikali 1 tambah V1 per V2 F dipangkat minus V1 plus V2 per 2. Untuk F-nya itu lebih besar daripada 0 dan disebut distribusi F dengan derajat bebas V1 dan V2. Untuk pembuktiannya ada sini. Bukti dari teorema 11 yang didistribusi F. U adalah distribusi Q-square dengan derajat bebas V1, maka didapatkannya FU-nya itu sama dengan 1 per 2 V1 per V2 kali V1 per V2 dikali U pangkat V1 per 2 minus 1 dikali E pangkat minus U per U dengan U-nya itu lebih besar daripada 0. Begitu juga dengan V yang berdistribusi Q-square dengan derajat bebas V2, maka tinggal kita ganti aja nanti di sini I pangkat yang di sini tuh nanti digantiin dengan V2 dengan V-nya itu nanti tuh lebih besar daripada 0. Maka didapati fungsi densitas peluang bersama U dan V-nya adalah FUV sama dia dengan tinggal kita kaliin ya, yang FU sama FV-nya itu nanti bakal didapetin hasil akhirnya itu 1 per 2 pangkat V1 plus V2 bagi 2 dikali P kali V per 2 dikali P V per 2, maksudnya di sini tuh dikali V1 ya. Jadi nanti dikaliin dia dengan U pangkat V1 per 2 minus 1 dikali V pangkat V2 per 2 minus 1 dikali E pangkat minus V minus U tambah V per 2 dengan U-nya lebih besar daripada 0 dan V-nya lebih besar daripada 0.
Menggunakan teknik transformasi variabel dengan teknik transformasi V sama dengan U dibagi V1 per V dibagi V2, didapatkan nanti U-nya itu sama dengan V1 per V2 kali V kali F, dengan turunannya du per df sama dengan V1 per V2 kali V. Dengan demikian diperoleh fungsi densitas peluang bersama untuk F dan V-nya sebagai berikut. GFV-nya itu sama dia dengan 1 per 2 pangkat V1 plus V2 per 2 dikali P kali V1 per 2 dikali P V2 per 2 dikali V1 per V2 kali F V kali F pangkat V1 per 2 minus 1 dikali P V2 per pangkat V2 per 2 minus 1 dikali E pangkat minus V1 per V2 kali V kali F tambah V per 2 kali V kali matriks itu V1 per V2 kali F. Lalu hasil akhirnya itu seperti yang di bawah ini, yaitu 1 per 2 pangkat V1 plus V2 per 2 kali P kali V1 per 2 kali P kali V2 per 2 dikali V1 per V2 dipangkatin V1 per 2 dikali F pangkat V1 per 2 minus 1 dikali V pangkat V1 per V2 bagi 2 minus 1 dikali E pangkat minus V per 2 dikali V1 per V2 kali F plus 1 dengan F-nya itu lebih besar daripada 0 dan V-nya itu lebih besar daripada 0. Sorry. Pak dikebawain. Nah, ini hasilnya. Nanti untuk mendapatkan fungsi densitas peluang dari F-nya, kita dapetin marginal F-nya itu diintegralin dia tuh terhadap F. Nanti hasil akhirnya itu sama dia dengan 1 per 2 pangkat V1 per V2 bagi 2 kali P kali V1 per 2 kali P kali V2 per 2 dikali V1 per V2 pangkat V1 per 2 dikali F pangkat V1 per 2 minus 1 diintegralin dia dari 0 sampai tak hingga V pangkat V1 per V2 per 2 minus 1 dikali E pangkat V per 2 V1 plus per V2 kali F plus 1 dp dengan mensubstitusikan W sama dengan V per 2 V1 per V2 kali F plus 1 akan diperoleh F sama dengan 1 per 2 pangkat V1 plus V2 per 2 kali P kali V1 per 2 kali P kali V2 per 2 dikali V1 per V2 pangkat V1 per 2 kali F V1 per 2 minus 1 integral dari 0 sampai tak hingga 2W per V1 per V2 kali F plus 1 pangkat V1 per V2 per 2 minus 1 dikali E pangkat minus W dikali 2 per V1 per 2 V2 kali F plus 1 dW terus diintegralin nanti hasil akhirnya itu tuh sama dengan P kali V1 per V2 bagi 2 dibagi lagi dia dengan V1 per V2 kali V kali V2 per 2 dikali dengan V1 per V2 pangkat V1 per 2 dikali F V1 per 2 minus 1 dikali dengan 1 tambah V1 per V2 kali F pangkat minus V1 per V2 bagi 2 dengan F-nya itu lebih dari 0. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang order statistika atau statistika urutan.
di mana order statistika itu adalah distribusi sampling yang sebelumnya bergantung pada asumsi bahwa sampel diambil dari populasi yang berdistribusi normal, dan ketika distribusi sampling tidak bergantung pada asumsi mengenai distribusi populasi, dikembangkanlah statistika non-parametrik, salah satunya adalah statistika urutan atau order statistik. Di sini distribusi order statistik, jika dimiliki sekumpulan data yang diketahui nilainya dapat diketahui nilai minimum, maksimum, median, dan lain-lainnya. Tapi jika dimiliki data yang nilainya tidak diketahui berupa variabel acak, dia dapat mengetahui nilai minimum, maksimum, median, dan lain-lain. Estimasinya itu dengan suatu ukuran statistika itu sama dengan statistika urutan atau order statistik. Order statistik merupakan variabel acak yang nilainya tidak dapat dipastikan dan berubah-ubah. Jadi, statistika urutan memiliki peluang dengan distribusi peluang. Bahan selanjutnya, distribusi sampling yang berkaitan dengan statistika urutan. X1, X2 sampai dengan Xn, sampel acak independen dari distribusi kontinu dengan fungsi kepekatan peluang positif, di mana misalnya Y1 sama dengan nilai terkecil dari X1, Y2 sama dengan nilai berikutnya dari Xi, Yn sama dengan nilai terbesar dari Xi, maka Y1 lebih kecil dari Y2 lebih kecil dari sampai dengan lebih kecil dari Yn merupakan gambaran X1, X2 sampai Xn ketika disusun berurutan dari kecil ke besar. Teorema 13. Jika YI order statistik dari sampel acak X1, X2, sampai Xn, maka fungsi kepekatan peluang bersama dari Y1, Y2 sampai dengan Yn adalah GY1, Y2 sampai Yn sama dengan N faktorial kali FY1 sampai FYN, di mana A lebih daripada Y1 itu lebih kecil sampai dengan Yn, dan Yn itu lebih kecil daripada B, dan nol lainnya karena ini diskrit. Pembuktiannya, untuk mempermudah pembuktiannya itu kita misalin N-nya itu dia sampai dengan 3 atau N-nya itu sama dengan 3. Maka fungsi kepekatan peluang bersama X1, X2, X3-nya itu adalah Fx1, X2, X3-nya itu sama dengan Fx1 kali Fx2 kali Fx3. Misalnya A itu ruang sampel X1, X2, X3. Maka A merupakan gabungan semua himpunan urutan X1 yang mungkinannya itu dari A1 sampai A6. Karena di sini tuh ruang sampelnya kan sampai X3. Bisa dilihat di sini A1-nya berapa, A2-nya berapa sampai A6-nya. Lalu masing-masing himpunan ditransformasikan ke ruang sampel Y1, Y2, Y3, yaitu B sama dengan Y1, Y2, Y3, di mana A-nya itu lebih kecil daripada Y1, Y1-nya lebih kecil daripada Y2, Y2-nya lebih kecil daripada Y3, dan Y3-nya itu lebih kecil dari B. Lalu ditransformasikan variabel untuk semua urutan yang mungkin, maka nanti didapetin A itu di mana X1 itu sama dengan Y1, X2 sama dengan Y2, X3 itu sama dengan Y3, di mana nanti Jacobiannya itu sama dengan 1. Sini setiap yang genap itu memiliki Jacobian minus 1. Dicarinya itu sampai A6 kan tadi. Lalu diperolehlah PDF bersama Y2, Y1, Y2, dan Y3-nya adalah fungsi kepekatannya itu GY1, Y2, Y3 itu sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N, FY1, Y2, Y3 dikali sama Jacobiannya, nanti hasilnya itu 6 FY1 kali FY2 kali FY3, atau bisa juga itu dia sama dengan 3 faktorial kali FY1, FY2, FY3. Kenapa 3 faktorial? Pada 3 faktorial itu sama dia dengan 6. Jadi secara umum untuk sampel acak berukuran 6 itu fungsi kepekatannya itu yaitu GY1, Y2 sampai Yn itu sama dengan N faktorial kali FY1 sampai FYN. Nah, bagaimana dengan PDF marginalnya dari YK-nya? Maka kita buktikan PDF marginal dari YK-nya itu adalah
GK-YK sama dengan N faktorial per K-1 faktorial dikali N-K faktorial dikali dia dengan FYK pangkat K-1 dikali dengan 1 per FYK pangkat N-K dikali dengan FYK, di mana YK-nya itu intervalnya itu dari A ke B sama dengan 0 yang lainnya. Untuk pembuktiannya dapat dilihat dari VDF marginal Y1 dan VDF marginal YN. Ingat, jika X variabel acak dengan VDF Px untuk A lebih kecil dari X dan X lebih kecil dari B, dan 0 untuk yang lainnya, maka fungsi distribusi dari X-nya itu adalah Fx sama dengan fungsi peluangnya itu X lebih kecil atau sama dengan X sama dengan 0 untuk X lebih kecil atau sama dengan A, dan integral X dari A ke X, integral A sampai X FWDE, di mana A lebih kecil daripada X dan X lebih kecil daripada B, dan 1 itu ketika X lebih besar atau sama dengan B. Sehingga dfx sama per dx-nya itu sama dengan fx, maka dfx itu sama dengan px dx. Dan 1 minus fx sama dengan fb per fx diintegralkan, karena tadi batasnya itu A sama B, maka integral dari A ke B FWDW minus integral dari A sampai X FWDW, maka itu hasilnya terus dia, ingat ini juga yang integral A sampai B FWDW itu dia tuh sama dengan 1 karena itu fungsi total, maka hasilnya itu dia tuh sama dengan integral X sampai B FWDW. PDF marginal YN jika diketahui join VDF, maka GY1, Y2 sampai YN-nya itu sama dengan N interval kali Fn interval, maksudnya N faktorial kali FY1 sampai FYN. A lebih kecil daripada Y1, Y1 lebih kecil dari Y2, Y2 lebih kecil sampai dengan YN, dan YN itu lebih kecil dari B. Dan 0 yang lainnya, maka PDF marginalnya itu tinggal kita integralin yang fungsi yang tadi di slide sebelumnya itu kita integralin, terus nanti kita bakal dapetin hasilnya integral dari A sampai YN sampai dengan integral A sampai Y4, integral A sampai dengan Y3, nanti kita kali N faktorial dikali FY2 kali FY2 sampai dengan FYN DY2 sampai dengan DYN-1. Karena integral A sampai Y3 FY2 kali FY2 DY2 itu sama dengan integral A sampai Y3 FY2 DFY2. Ingat juga FY2 itu sama dengan DFY2 per DY2. Terus kita integralin, kita dapetin hasil akhirnya itu FY3 pangkat 2 per 2. Maka GN-YN-nya itu sama dengan integral dari A sampai YN sampai dengan integral A sampai Y4 N faktorial dikali FY3 pangkat 2 per 2 FY3 sampai dengan FYN DY3 sampai dengan DYN-1. Karena integral A sampai Y4 FY3 pangkat 2 per 2 FY3 DY3 itu sama dengan FY3 pangkat 3 per 2 kali 3 itu kita integralin, kita masukin gitu Y4 sama A. Maka tuh hasil akhirnya tuh FY4 pangkat 3 per 3 integral. Faktorial maksudnya. Maka GN-YN-nya itu sama dengan integral A sampai YN sampai dengan integral A
sampai Y5 N faktorial kali F Y4 pangkat 3 per 3 faktorial kali FY4 sampai dengan FYN DY4 kali sampai dengan DYN-1 dan seterusnya sampai diintegralnya itu sampai YN-1 sehingga tuh nanti diperoleh dia GN YN-nya itu N faktorial dikali FYN pangkat N-1 per N-1 faktorial kali FYN. Maka hasil akhirnya itu N kali FYN pangkat N-1 FYN dengan A lebih kecil daripada YN dan lebih kecil daripada YN lebih kecil daripada B. Atau intervalnya itu dari A sampai B. PDF marginal Y1 jika diketahui join PDF-nya. Sudah diketahui kan di atas kalau join PDF-nya itu seperti ini, maka PDF marginal Y1-nya itu menyelesaikannya itu sama kayak kita nyari yang ini, yang GYN-nya tuh. Ya kita masukin, kita intervalin dia integralin dia sampai YN-1. Maka kita integralnya sampai Y2 sehingga nanti kita tuh dapetin hasil akhirnya tuh G1 Y1 itu sama dengan N kali 1 minus FY1 pangkat N-1 kali FY1 dimana Y1 nya itu lebih interval Y1 nya itu dari A ke B. Sama aja sih kayak kita nyari GN-YN nya tuh. Sedangkan untuk GYK-nya tuh sama, sampai kita integralin dia tuh sampai dari A sampai YK. Jadi ini cuma dikasih pengingat aja, jika K maksimumnya itu GK-YK-nya itu sama dengan N faktorial kali FYK pangkat K minus 1 per K min 1 faktorial kali FYK, dan jika K minimum itu sama dengan GK-YK itu sama dia dengan N faktorial kali 1 minus PYK pangkat NK per N min K faktorial FYK kali FYK. Untuk mencari GK-YK-nya tuh sudah kita integralin dia dari A sampai YK. Nanti tuh kita dapetin GK-YK-nya itu dia sama dengan N faktorial per K minus 1 faktorial N min K faktorial dikali F YK pangkat K minus 1 dikali 1 minus F YK pangkat N minus 1 FYK. Tuh, sini ada contohnya. Diketahui Y1 lebih kecil dari Y2, lebih kecil dari Y3, dan lebih kecil dari Y4. Merupakan order statistik dari suatu sampel acak berukuran 4 yang berasal dari suatu distribusi. Ini tinggal kita aja. Ini udah ada solusinya. Tinggal kita baca aja. Udah deh. Terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.